warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Akin Afriditama, NRP 086 dari kelompok 20, akan menjabarkan tentang hasil notulensi komunal pada Sabtu 21 Juni 2025. Yang diberikan oleh pematerinya adalah Mas Mbak SC berupa Mas Danan, Mas Silver, Mas Rausya, Mas Ali, dan Mbak Berlian. Yang pertama adalah pembahasan tentang absensi, yaitu tentang pengisian di form akan ditutup 30 menit sebelum dimulai dan usahakan segera absen kedatangan. Yang kedua, bagi yang terlambat dan tidak bisa mengisi link kehadiran di awal, maka hanya mengisi link kepulangan di akhir forum ataupun kumang. Tujuan forum kedua yang pertama adalah menyampaikan hasil kumang sebelumnya sebagai satu angkatan, membahas lebih lanjut mengenai step yang akan dilaksanakan. Lalu selanjutnya ada tentang pembahasan hasil kumang. Bagi yang tidak hadir atau berhalangan tetap melaksanakan konsekuensi. Konsekuensi yang dilakukan adalah membuat video durasi 5 menit landscape dan diupload di YouTube lalu submit di Gform. Deadline 1 hari sebelum forum atau kumang selanjutnya. Pembuatan konsekuensi ini dibuat agar bagi yang berhalangan atau tidak bisa mengikuti kegiatan bisa paham mengenai materi yang ditingkatkan. Notulensi diwakilkan oleh satu perwakilan kelompok, dibutuhkan 2 perwakilan per 2 kelompok. Nantinya perwakilan tiap kelompok akan mengikuti akses bersama SC, akan melaporkan kembali penugasan saat forum asistensi, pembahasan tentang etika dan etikat, lalu pembuatan handbook, evaluasi ketentuan dan konsekuensi. Adanya konsekuensi bertujuan agar individu yang tidak hadir forum bisa paham dan mengerti tentang pembahasannya. Berisi bukti pertanggungjawaban seperti tiket kereta atau random masih belum diterima. Solusinya membuat template surat izin sesuai kesepakatan. Jika izin sakit, usahakan melampirkan template surat izin dan surat dokter. Untuk perizinan akan menggunakan template dari angkatan kita, disertai dengan lampiran surat izin dari pihak bersangkutan. Misal, sakit lampirannya surat sakit, lomba lampirannya surat lomba, dan lain-lain. Lalu dimohon untuk dibaca lagi tentang tata tertibnya. Lalu selanjutnya adalah pembahasan tentang perbedaan kontrak dan tata tertib. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara kedua belah pihak sebelum melakukan sebuah kegiatan. Kontrak terikat dengan persetujuan berupa tanda tangan kedua belah pihak. Lalu selanjutnya tentang tata tertib. Tata tertib adalah prosedur dari proses kegiatan. Lalu dapat disimpulkan bahwa per forum ini kita belum memulai rangkaian karakter building, melainkan baru mempersiapkannya. SC hadir untuk membantu kita dalam mempersiapkan hal tersebut. Lalu pembahasan selanjutnya adalah tentang pembahasan kendala dalam penugasan. Crash jadwal antara teman-teman Siskal 24 dengan narasumber yang ingin diinterview. Yang kedua, narasumber tidak ingin menunjukkan KTM. Yang ketiga, belum diberi kepastian interview oleh narasumber. Keempat, solusi, yaitu cari kenalan cutting lain di luar lingkup FTK. Komunikasikan dengan yang lainnya agar dibantu dicari penggantinya. Cara membuat relasi dengan cutting bisa melalui UKM, kepanitiaan, organisasi, forum, daerah, lestari, mentari, dan lain-lain. Solusi dari penugasan interview yang pertama adalah untuk jadwal yang belum tentu atau masih belum ada kabar dari narasumber, bisa untuk di follow up lebih lanjut. Kedua, jika narasumber tidak mengizinkan atau tidak berkenan untuk menunjukkan KTM, bisa menggunakan KRSM sebagai gantinya. Yang ketiga, jika narasumber tidak mengizinkan atau tidak berkenan menunjukkan KTM ataupun KRSM, bisa mencari pengganti. Yang keempat, jika belum mendapatkan narasumber, kita bisa minta pertolongan teman seangkatan yang memiliki kenalan semisal dari UKM, organisasi, kepanitiaan, dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah tentang 4 bidang pengembangan sebagai wadah supaya skill yang dimiliki mahasiswa ITS dapat disalurkan dengan baik dan bisa berkembang sesuai bidang masing-masing. Pertama itu ada tentang minat bakat, yang kedua kewirausahaan, ketiga riset dan teknologi, dan keempat manajerial. Lalu pada forum kali ini ada beberapa penugasan. Yang pertama yaitu 1. Turut serta dalam 5 kegiatan eksternal dan non-himasiskal dan 6 kegiatan himasiskal. 2. Kegiatan bisa berupa lomba, seminar, pelatihan, atau event. 3. Tidak harus menjadi panitia, bisa turut serta menjadi peserta juga. Yang keempat, kegiatan harus bisa dipertanggungjawabkan. Yang kelima, untuk penugasan dikerjakan oleh buku markbook sesuai format yang sudah ditentukan. Contoh event internal, OKBK, FBW, MOG, hearing, kepengurusan. Teknik penugasan
belum ada tenggat waktu yang diberikan, kegiatan dihitung semenjak tugas ini diberikan start dari nol. Kegiatan dengan tenggat waktu lama pasti ditujukan sampai bernamaan logbook internal atau logbook eksternal. SC memberikan fleksibilitas dalam penulisan logbook sehingga logbook kegiatan dapat ditulis secara kronologis sesuai dengan agenda-agenda lainnya seperti kumang dan forum. Membuat resume dengan format yang pertama hari tanggal, kedua nama kegiatan, ketiga deskripsi kegiatan, empat foto kegiatan perangkatan, kelima tanda tangan penanggung jawab atau sertifikat. Tanda tangan penanggung jawab tidak harus penanggung jawab tertinggi seperti PO, bisa orang yang tapi bisa dari orang yang membawahi kita secara langsung seperti Kadif, Kasubdif, DSB. Intinya tanda tangan berasal dari orang yang memang bisa mempertanggungjawabkan pengembangan yang kita dapatkan. Sekian pemaparan dari notulensi komunal kali ini dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.